Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Fatonah dengan NPM 2215061115 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Lampung. Di sini saya akan mempraktikkan membuat topologi jaringan, di mana ini merupakan tugas akhir dari praktikum jaringan komputer percobaan 1, yaitu Basic Switch and Device Configuration. Nah, di sini saya akan membuat topologi seperti ini yang address-nya disesuaikan dengan tabel yang di modul. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita buka paket tracernya. Ini saya sudah membuka. Kemudian kita pilih yang switch ini. Kita pilih 2. Selanjutnya kita pilih yang PC. Ini. Oke. Selanjutnya switch 0 ini kita ganti namanya jadi S1. Switch 1 ini kita ganti jadi S2. Karena kita sesuaikan dengan yang di tabel. Dan PC 0 ini kita ganti jadi PC A. PC 1 kita ganti namanya jadi PC B. Oke, setelah ini kita hubungkan menggunakan kabel dari PCA ke switch 1 atau S1 kita menggunakan copper stretch through yang ini. Kita tarik sini, kita ambil port yang pas Ethernet 0, kita menghubungkan ke S1, kita pilih yang di sininya F06 nih. Oke, selanjutnya dari S1 ke S2 itu kita menggunakan kabel ini yang copper crossover. Kita pilihnya fast Ethernet 01. Ke S2-nya kita pilih yang 01 juga. Sesuaikan. Nah, selanjutnya dari S2 ke PCB itu kita ambil yang copper strip lagi. Kita pilih 018. B-nya kita. Nah, selanjutnya kita ganti dulu IP address-nya di PCA. Kita klik 2 kali. Ini kita ke config. Kemudian kita ke fast Ethernet 0. Oke, di sini IP 4-nya kita ganti IP-nya jadi 192.168.1.10. Subnet-nya juga, kemudian kita ke desktop configuration. Oke, sudah sama. Ini kita X. Lanjut, kita ganti yang ke PCB. Kita config fast Ethernet 0. Kita ganti IP 4-nya jadi 192.168.1.11. Oke. Udah sama. Terus selanjutnya kita X saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga. Configure and verify basic switch setting. Pertama-tama kita klik yang kita setting dulu yang switch satunya. Kita setting sekali. Dan kita ke CLI-nya. Dan kita enter aja. Oke. Nah, di sini belum masuk ke super user-nya ya, belum masuk ke user exit mode-nya. Maka untuk masuk ke user exit mode-nya, kita masukkan perintah enable. Dan nah, setelah masuk, nanti akan berubah menjadi tanda pagar. Yang artinya kita sudah masuk ke mode super user. Nah, selanjutnya kita untuk masuk ke privilege exit mode-nya, kita ketikkan configure terminal. Nah, setelah itu kita setelah masuk, kita ganti dulu namanya
dari switch ke S1 karena kita sudah namain tadi satu ya. Oke, setelah kita ganti namanya kita ini IP domain lookup. Oke, setelah itu kita configure passwordnya. Pertama kita enablekan dulu. Nah, jadi kelas ini merupakan password yang sebelum masuk ke super user nanti. Kemudian kita line config console 0. Kemudian kita ketikkan passwordnya Cisco. Di sini kalian boleh ganti passwordnya apa aja, tapi karena biar mudah saya menggunakan seperti yang di modul yaitu Cisco. Setelah itu kita login dan exit. Oke, setelah itu kita configure sama enablekan SP atau address-nya kita ketikkan interface 91, kemudian kita ketikkan IP address-nya 192.1.1. Ini sesuaikan sama yang tabel di atas tadi. Untuk switch 1 di sini IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian spasi kita ketikkan subnet mask-nya 255.255.255. Setelah itu kita untuk mengaktifkan VLAN satu ini kita akan no shutdown-nya. Jadi perintahnya bisa no shut atau no shutdown atau no sh gitu ya, bisa aja, sama aja. Oke, setelah itu kita masuk ke MOTD dengan perintah banner MOTD. Sebenarnya di sini yang saya blok ini itu bisa apa aja. Ininya bisa apa aja teksnya. Nah, kenapa tadi saya nggak langsung masuk gitu? Karena jadi ini bisa menggunakan tanda petik atau pagar. Jadi kenapa kalau dua-duanya ini nggak masuk? Karena ini merupakan simbol gitu. Oke, langsung lanjut kita ketik. Setelah itu kita masuk ke copy running. Jangan sampai typo. Copy running config startup config. Copy running config startup config. Oke, enter. Setelah itu kita tampilkan yang sudah di run tadi dengan perintah show running config. Oke, kita enter. Sampai selesai. Dari sini sudah terlihat hostname-nya. Aduh, panjangannya. Oke, setelah selesai udah selesai nih. Cuman jika ingin menampilkan versinya, kita mau lihat, kita bisa menggunakan perintah show version dan di sini terlihat versinya, kemudian number ini, hardware-nya, dan lain-lainnya. Oke, setelah itu kita minimize dulu. Selanjutnya kita lanjut ke switch 2-nya. Kita aktifkan yang switch 2-nya dulu. Jadi sama perintahnya sebenarnya dengan yang switch 1, cuman bedanya di hostname dan di IP address. Oke.
Oke, pertama kita masukkan perintah enable untuk masuk ke mode super user-nya atau user exit mode-nya. Enable, kemudian setelah masuk kita masuk ke untuk masuk ke privilege exit mode-nya kita menggunakan perintah configure terminal. Configure terminal, setelah itu kita ganti atau kita rename namanya dengan menggunakan perintah hostname S2. Nah, setelah itu kita masukkan no IP domain. Oke, setelah itu yang D ini kita enablekan kita masukkan line console 0. Jadi bisa line console atau bisa line con 0 sama aja ya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Di sini saya menggunakan Cisco sebagai password. Kita login dan kita exit. Oke, setelah itu kita aktifkan VLAN-nya. Kita masuk dulu ke interface. Ke VLAN 1. Nah, setelah itu kita masukkan IP address-nya. 192.168.1.2. Benarkah? Kita cek ya. Oke, benar. Mana tadi? Ini. Dan subnet mask-nya sama. 192.168.1.1.255.255. Oke, lanjut kita enter. Kemudian kita aktifkan. Nanti kita aktifkan VLAN-nya menjadi up ya. Dengan cara no shutdown. Di sini perintahnya bisa no shut, no shutdown, atau no sh sama saja. Kita enter. Nah, selanjutnya oke. Sudah berubah. Kita masuk ke banner MOTD. Banner mod MOTD. Kita paste. Selanjutnya setelah itu kita copy running. Config startup config. Nah, copy running config startup config. Nah, sepertinya ada yang salah. Please. Copy running config. Copy running config. Apa ya, salah ya? Copy running config startup. Yang valid ya? Apa yang mau tadi belum ke ini ya? Wait ya, kita copy lagi yang kita masuk ke banner tadi ya. Banner MOTD. Nah, jadi banner MOTD. Copy lagi aja ini. Selanjutnya perintah copy running config. Oh, ternyata kita belum exit ya guys ya.
lupa lagi. Kita exit dulu, baru bisa ke perintah selanjutnya. Lalu masuk ke ini, kita copy running config. Oke, nah setelah itu kita tampilkan deh yang sudah di running. Nah, kita enter. Nah, di sini sudah terlihat ya, hostname-nya sudah hash 2 dan IP domain. Kita enter aja sampai selesai. Sampai portnya selesai. Oke. Setelah itu untuk menampilkan versi yang digunakan, kita display menggunakan show version. Tapi kalau misalkan nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, kita untuk menyambungkan terlihat apakah sudah terhubung. Belum deh. Untuk melihat ininya selanjutnya kita mau cek connected interface-nya dengan cara kita buka yang sys 1 sama sys 2-nya ya. Kita buka sys 1-nya tadi, kita bagi dua dulu gini biar kelihatan ya. Perintahnya apa? Pakai perintah show IP interface. Oke. Nah, di sini sudah ada sys 1 sama sys 2. Kita masukkan perintah show IP interface brief. Bentar. Hmm. Show IP interface brief. Nah, ini sudah tampil. Jadi yang pertama itu dari sys 1 dulu ya. Sini ada interface IP address sama status protokolnya juga. Dan sini yang pertama itu ada yang di status di sini. Itu kan ada down, ada up. Kenapa bisa begitu? Jadi yang up ini, up yang di pas Ethernet 01 itu merupakan port ya yang kita pilih tadi yang pertama kita buat yang dihubungkan ke dari PCA ke S1 gitu. Nah, kemudian pada Ethernet 06 ini kita pilih setelah kita hubungkan dari PCA kita ke switch satunya kita pilih menggunakan port yang F06 ini. Nah, kemudian kita beralih yang ke sebelah kanan ke switch 2. Sini yang up itu ada Ethernet 01 yang kita hubungkan dari PCB. Kemudian pas Ethernet 018 di mana ini saya hubungkan dari switch 1 ke switch 2. Jadi switch 2-nya saya pilih yang pas Ethernet 018 gitu. Oke. Selanjutnya nanti kita akan cek apakah sudah terhubung dengan cara kita klik aja yang PCA. Kita lihat PCA, kemudian kita ke mode desktop. Kemudian kita command prompt. Di sini kita ping aja. Dengan perintah ping, kita ketikkan IP address-nya. Nah, yang di kolom ini. Misal kita mau nge-ping ke switch 1. Baik, kita 192.168 kemudian 11. Kita tunggu. Oke. Di sini
Oke, di sini sudah berhasil nge-ping dari PCA ke switch 1. Nah, di sini kenapa kemudian kita misalkan kita mau nge-ping ke switch 2 gitu ya. Bisa, bisa banget. Jadi kita bisa nge-ping ke semuanya. Misalkan ya, apakah bisa? Kita cek aja. 2, 1, 2. Oke, di sini kita tunggu aja. Nah, misalkan kita mau nge-ping lagi ngetes ke PC kita ngetes lagi sambung nggak ke switch 1. Pin 192, 168, 11. Di sini langsung kan kena ping. Nah, saya mau ngejelasin kenapa yang saat pertama kali ngeping itu ada RTO atau request timeout. Nah, di sini jadi si PCI nih dia nyari dulu nih alamat dari dari S1 ini. Kita cari setelah ketemu baru nih muncul ini. Kemudian kenapa yang selanjutnya yang kedua ini yang perintah kedua mana nih itu nggak ada lagi RTO-nya karena ya dia udah mengenali, dia udah belajar alamatnya di mana. Sama kayak kita misalkan nyari rumah kita pasti ada waktu gitu ya, ada RTO-nya dulu istilahnya untuk mencari rumah teman saya di mana gitu. Sama kayak ini. Kalau kita udah nemukan alamatnya, maka kita akan langsung gitu kan tahu ini tempatnya gitu. Sama seperti ini. Ternyata sudah berhasil dari PCA. Kemudian kita mau periksa eh yang PCB selanjutnya. Apakah PCB sudah terhubung ke switch 2 atau ke seluruhnya mungkin ya? Kita cek aja dengan menggunakan IP address dari PS1 atau switch 2-nya dengan ping 192.168.1.2. Ini ada RTO-nya. Kita cari dulu alamatnya dan berhasil ngeping. Oke. Misalkan kita mau ngeping ke PC bisa kok. Kita klik, kita kasih perintahnya ping 192.168.1.10. Nah, di sini nggak ada RTO-nya lagi, atau nggak ada request timeout-nya. Karena tadi kita sudah menemukan alamatnya gitu. Oke, mungkin sekian ya untuk praktek membuat topologi dan men-setting configuration-nya. Di sini saya sudah berhasil menghubungkannya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ada di modulnya. Yang pertama, why some fast Ethernet pole on the switch are up and others are down? Karena kenapa ada up sama down ya yang tadi, yang pas di switch 1. Nah, sini kenapa ada up sama down? Nah, jadi up ini sudah saya jelaskan ya sebenarnya tadi bahwa yang up itu port-port yang digunakan ketika kita menghubungkan dari tadi isi A ke switch 1 atau S1 dan maupun dari S1 ke S2 dan dari S2 ke isi B gitu. Jadi ini port-port yang digunakan. Makanya dia up. Misalkan kita tadi makainya port dari PCA kita dari S1 kita pakai port Ethernet 02 ya maka Ethernet pas Ethernet 02 yang up gitu loh. Jadi itu alasannya. Nah, selanjutnya itu what could prevent a ping from being seen between the pieces.
Kenapa ketika ping itu nggak berhasil itu sebenarnya ada beberapa alasan ya. Yang pertama, kemungkinan itu IP address yang kita masukkan ini di sini saat konfigurasi itu salah. Misalkan ada typo gitu. Eh, itu alasan yang pertama. Mungkin aja dia inputkan itu salah. Bisa jadi yang pas di konfigurasi atau di mananya mungkin salah. Kemudian kemungkinan yang kedua itu mungkin kabelnya sudah rusak ya, kalau misalkan ini. Atau kemungkinan dari si switch-nya rusak gitu. Atau kemungkinan misalkan di fisiknya gitu. Misalkan di fisik nggak bisa terhubung, itu mungkin kabelnya nggak pas gitu saat apa ya bahasanya ngopring, saat membuat kabelnya itu nggak pas atau nggak terhubung atau rusak kabelnya atau terputus, itu bisa juga menyebabkan nggak bisa ngeping atau tidak terhubung. Kemudian juga bisa jadi PC-nya rusak atau switch-nya rusak gitu. Dan kemungkinan yang lain itu tadi ya, yang pertama yang IP address-nya salah memasukkan atau subnet mask-nya salah memasukkan. Gitu sih. Sekian mungkin presentasi dari saya untuk tugas akhir percobaan satu Basic Switch and Device Configuration. Semoga bisa bermanfaat dan melengkapi tugas akhir dari praktikum satu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.